Sinyal bagus kayak sekarang, saya telat lagi. Oke lah kalau begitu. Ya, hari ini kita akan lanjut. Kemarin kan kita udah bahas ya sifat fisika yang tentang ya kalau saya boleh tayangin sedikit ya, saya urutkan. Saya udah dapat gambar yang cukup menarik. Oke, ini sifat yang pertama kemarin ya. Sifat yang pertama kemarin berbicara mengenai kemagnetan. Jadi ada benda yang dapat ditarik magnet nih kayak gunting sama kunci ya, entah kunci apalah ini. Kunci, tapi ada juga benda yang nggak bisa tarik magnet, kayak diamond ya. Apa nih? Dalam bahasa Indonesia apa nih? Intan ya? Intan, terus juga pensil juga nggak bisa ditarik, lalu ini kayaknya biskuit gitu lah, ini biskuit nggak bisa ditarik juga. Terus juga bola ya di sini. Kemagnetan yang pertama, lalu yang kedua, nah ini dia. Yang kedua itu ada dua gambar. Yang pertama ini air dan pasir, lalu satu lagi air dan gula. Itu berbicara mengenai kelarutan ya, kelarutan. Jadi, mana yang cepat larut, ya kita tahu semua bahwa gula lebih cepat larut ya, kayak gitu. Kita flashback sedikit. Nah, yang ketiga ini menghantarkan daya hantar listrik ya, ada konduktor, ada isolator. Masing-masing contohnya saya yakin dan percaya kalian sudah oke lah ya, waktu SD ini kayaknya sudah dipelajari. Ya konduktor kayak besi, ya tembaga, aluminium, dan yang lain. Ada emas juga nih, emas nih, emas batangan pula. Ya, ya, isolator, ada plastik, ada kayu, ya, ada kertas, dan yang lain. Kemarin ini kita juga bahas tentang masalah kekerasan, ya, bukan kekerasan di sini bukan arti kekerasan bullying, bukan ya, bukan. Kekerasan di sini maksudnya yang lebih keras mana gitu loh, intan atau arang ya. Walaupun sama-sama karbon, tapi ternyata si intan itu lebih keras loh. Gitu, nggak bisa dihancurin ya, susah banget dihancurin dibandingkan dengan arang. Kalau arang kan tinggal pukul aja pakai sendok selesai. Terus juga kemarin kita udah bahas wujud zat ya, zat padat, cair dan gas. Padat, nih padat. Lalu ada zat cair dan juga gas ya, dengan masing-masing perbedaannya. Lalu ini adalah partikelnya kemarin ya. Zat padat partikelnya sepertinya belum ada yang namanya social distancing rapat banget ya. Zat cair sudah ada social distancing-nya sedikit ya. Kalau zat gas ini social distancing banget ya. Antara partikel satu sama partikel lain dia jauh banget. Lanjut. Nah, ini yang keenam ya. Apa ini benak kalian ketika lihat gambar ini? Apa tuh? Ini saya lagi nayangin apa sih sebenarnya? Warna. Yes. Nomor 6 ada warna. Kenapa kita bisa lihat warna? Karena karena mata kita normal, Pak. Makanya kita bisa lihat warna. Benar ya? Ya kalau matanya nggak normal mungkin tidak normal mungkin nggak bisa lihat warna gitu kan, atau nggak bisa membedakan warna ini warna hijau nih, warna ini gitu. Ada kasus khusus seperti itu. Tapi kenapa kita bisa lihat warna? Karena ada yang namanya persepsi visual. Ada yang namanya persepsi visual. Maksudnya gimana tuh, Pak? Persepsi visual itu kan ini ya, dilihat ya visual. Jadi kayak persepsi itu kayak pemikiran yang kita lihat gitu kira-kira sesuai ya, sesuai dengan panjang gelombang. Jadi makanya bisa lihat warna merah, bisa lihat warna biru, ya bisa lihat warna kuning, hijau, merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya kan? Gitu. Kita bisa lihat, oh ini lampu hijau nih nyala, berarti kita harusnya jalan nih. Oh lampu merah harusnya berhenti. Gitu. Panjang gelombang yang dipantulkan. Maksudnya gimana tuh Pak ini pantulkan? Nah ini nanti kita akan belajar di kelas 8 nih, seru nih. Jadi ada yang namanya pemantulan cahaya. Cahaya dapat dipantulkan, jadi kita bisa lihat warnanya banyak banget nih. Ya. Nomor 6 ada warna.
Itu sifat fisika juga ya. Kenapa disebut fisika ya? Karena di fisika kita juga akan bahas tentang warna dan cahaya. Gitu. Ada yang mau tanyain tentang si warna ini? Apa itu warna apa, Pak? Enggak ada ya. Nomor 6 warna ya. Sifatnya ada 10, jadi kita masih ada 4 lagi. Lalu ada lagi tuh ini. Ya, saya share dulu deh. Tadi warna Pak, sudah. Ya, katanya Selin, zoomnya lagi nge-lag, Pak. ya nih dia keluar masuk mulu dari tadi. Thank you. Nah, ada yang disebut dengan boiling point. Boiling point apa sih itu, Pak? Ada yang namanya titik didih. Yang namanya titik didih ini adalah titik di mana zat cair ya, bukan zat lain. Zat cair berubah menjadi, kalau mendidih itu dari cair menjadi apa sih kira-kira? Ya, izin ketua silakan. Berubah jadi apa sih kalau mendidih itu? Berubah menjadi Dia menjadi gas. gas. Contohnya gini, saya kasih contoh misalnya air ya. Air, dia punya titik didih itu sekitar 100 derajat Celcius. Jadi ketika si air sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka dia mulai berubah menjadi yang namanya uap. Gitu. Itu yang disebut dengan titik didih. Nah, ini ada praktikumnya nih ternyata ya, cara nentuinnya. Di sini ada termometer, ya ada termometer, ada wadahnya, terus juga ada pemanasnya nih burner, ya. Ini di sini di zoom itu yang di zoom in ini, yang pertama ini adalah nanti uapnya bisa kelihatan atau enggak. Lalu ini adalah termometernya. Nah, di sini ada beberapa compound atau senyawa. Nah, silakan pilih 1 sampai 15 mau pilih nomor berapa. Dari 1 sampai 15 nomor berapa? 20, Pak. Iya, nggak ada kalau 20. Nomor berapa, ayo? 1 sampai 15. Silakan pilih salah satu, nggak bisa 2. 8. 8, oke. Nah, ini angkanya bagus ya, tidak putus-putus 8. Oke, gimana cara startnya? Ketika saya pencet start, ya saya sudah share linknya juga, ketika kalian pencet start, maka dia akan naik suhunya. Kelihatan ya, suhunya naik ya. Ya, melewati 40 menuju 50. Ya, sudah mulai berbuih di sana ya. Masih naik menuju 70. Ya, 80 masih naik. Kira-kira berapa nih? Menurut saya tanya dulu deh. Menurut Michelle kira-kira berhenti di angka berapa nih? Menurut Michelle aja deh. Ini 100 nih, 100 lewat enggak nih? Wah, 100 lewat. Kira-kira Michelle berapa? Random aja gitu, Pak. Ya, random aja. 180. 180. Oke. Saya tanya Dani, coba Dani berapa menurut Dani berapa? 130. 130. Oh, sudah lewat. Maaf. 240, Pak. 100 berapa? 240. 240 ya, di atas 200. Oke, kita lihat 150 masih naik. Wah, 160 masih naik ya, sudah mulai berbusa nih. Berbusa, sorry, kok berbusa. Sudah mulai ada uap-uapnya. Ini kan bukan sabun, Pak, jadi nggak ada busanya ya. Udah mulai ada uap-uapnya nih. Wah, sudah kelihatan.
Masih naik lagi. Wah, naik terus nih. 180. Wah, sudah lewat. Mohon maaf. Wah, 180 berapa tuh? 180 berapa tuh? 186 ya. 186 nih. Ya, kalau dilihat di ininya adalah itu yang mana sih, Pak? Ini yang ini. Temperature at which continuous stream of air bubble appears. Maksudnya gimana, Pak? Jadi si apa namanya? Si uapnya ini dia masih kelihatan nih uapnya nih. Masih jalan ya. Dia masih bergerak nih, masih ada uap-uapnya tuh. Lalu setelah itu bagaimana, Pak? Setelah itu kita turunkan. Kita matikan sampai si uapnya tidak terlihat lagi. Lihat sampai berhenti ya. Itu 182 ya, 182. 182 itu yang ini nih. 182 adalah ketika si bumble-nya ya atau si uapnya itu dia komplit untuk udah nggak ada lagi, udah hilang kan? Udah hilang. Nah, sekarang gimana Pak setelah itu? Ini saya hapus ya. Setelah itu bagaimana? Kita coba tulis di sini. Ini 186 tadi. Lalu di sini 182 ya. Nah, caranya adalah ditambah lalu dibagi 2. Lalu bagi 2, hasilnya dapat 177. Ini ya. Oh, ini. Kelihatan. Yang ini nih. Nah, itu. Lalu bagaimana Pak setelah itu? Nah, setelah itu kita tayangkan chart-nya atau tabelnya. 77 yang mana tuh? Ada? 77 atau yang mendekati 178 berarti benzanit ya. Coba kita lihat, benar nggak benzanit? Oh, wrong, try again katanya. Coba kita lihat. Kita hapus lagi nih, benar nggak sih? Kita coba lihat. Nah, T1-nya 186, T2-nya 182. Oh, salah. Ini 182 nih, mohon maaf ya. Ya, 184 ya, mohon maaf tadi saya lah ketik ya. 186 lalu 182. Tambah bagi 2 hasilnya adalah 184. Coba kita lihat siapa 184. Anilin ya, Anilin 184. Coba kita lihat apakah betul. Ini coba ya. Correct. Jadi kayak gitu. Jadi cara nentunya adalah sampai si temperatur itu berhenti, suhunya berhenti ini stok di T1 yaitu ketika si uapnya ini masih kelihatan, masih menguap, masih ada ya, masih mendidih. Air bubble itu kayak didihannya gitu. Terus yang kedua, temperatur saat bumble-nya sudah selesai, sudah nggak ada lagi 182. Maka ditambah dibagi 2 hasilnya 184. Begitulah caranya. Tapi kita nggak mungkin ya, maksudnya kayak nanti tunjukkan berapa gitu. Paling cuma kayak titik didih ini biasa untuk apa sih gitu, kayak titik didih. Biasanya titik didihnya ditanya apa sih selain air? Selain air ada yang namanya alkohol. Ya, kemarin kalau nggak salah distilasi keluar ya soalnya ya. Masih ingat nggak soal PTS distilasi itu? Yang nomor 8 yang ditanya apa? Nomor 8 ternyata alkohol. Kenapa? Karena alkohol titik didihnya lebih rendah dari air. Emang berapa titik didih alkohol? Cuma 76 derajat Celcius. Tambah satu lagi ada raksa. Nah, kalau raksa saya coba lihat dulu nih. Raksa berapa ya? Sama biasa, 3 itu doang biasanya ya. Karena untuk
sekitar 350 kalau nggak salah ya. Ya, 350. Biasanya 3 ini yang ditanya. Air, alkohol, sama raksa. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya itu nanti untuk pembuatan yang namanya ini. Salah satunya. Nah, nanti kita belajar di semester 2. Semoga di semester 2 kita sudah bisa masuk sekolah nih. Jadi biar seru lah. Jadi lab-nya nggak pakai lab virtual, pakainya lab beneran ya. Ya, pakai just lab gitu. Kalau sekarang kan nggak pakai, ya kalau pakai just lab kan di rumah kayaknya panas banget ya. Benar. Kecuali kalau di rumah pakai AC nih. Kalau di rumah saya panas banget kalau pakai just lab. Itu titik didih ya. Ada yang mau tanyain nggak? Lalu ada lagi yang namanya, selain titik didih ada apa sih Pak? Yang namanya titik leleh. Yang namanya meleleh, maka dia berubah dari bentuk apa jadi bentuk apa? Padat menjadi cair. Ya, padat menjadi cair. Contohnya apa Pak yang meleleh? Sederhana, ini yang paling sering ketemu. Ada yang belum pernah ketemu es batu selama hidupnya? Ada? Tidak ada. Pasti ketemu lah. Minimal sekali lah itu pasti ketemu. Sekali dalam 1 hari. Atau dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan ya. Atau dalam keadaan tertentu. Misalnya beli sirup gitu ya pakai es batu. Nah, es batu itu meleleh pada suhu berapa sih? Gitu ya. Pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi ketika es batu, ya es batu ini dari freezer kamu angkat, terus dia sampai ke titik 0 derajat Celcius, maka dia berubah menjadi air. Ya, selain itu ada apa lagi sih Pak? Ada yang namanya raksa ya. Kalau raksa itu titik lelehnya itu sekitar minus 39 derajat Celcius. Setiap benda beda, setiap unsur beda, setiap senyawa beda. Jadi dipastikan bahwa itu kenapa beda ya titik leleh dan titik didihnya tadi? Ya karena barangnya beda. Selain titik leleh ada yang namanya titik beku. Nah, kalau titik beku itu yang namanya membeku dari apa ke apa? Cair ke padat. Ya, cair ke padat. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya air jadi es batu. Nah, kalau air menjadi es batu, dia itu 0 derajat Celcius. Jadi 0 derajat Celcius ini ada 2 ya. Kalau misalnya dari padat ke cair, maka itu disebut dengan titik leleh. Tapi kalau misalnya dari air ke padat, maka dia menjadi titik beku. Ya, 0 derajat Celcius nih. Ya, tergantung dari mana ke mana. Kalau dari zat padat ke air, dari es batu ke air, maka dia jadi titik leleh. Tapi kalau misalnya dari air ke es batu, dia akan jadi titik beku. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih teori ya, jadi kita nggak bakal ngitungin juga nih, maksudnya kayak kita akan hitungin satu-satu kayak tadi. Ini cuma sebagai bantuan aja, jadi kalau di dalam PH saya nggak mungkin nanyain hitung titik didihnya gitu, nggak mungkin. Kayak gitu. Di bab ini hitungan ada 1 tapi bukan ini. Hitungan cuma ada 1 tapi bukan ini. Kalau ini cuma kayak sekedar kita tahu, oh ternyata titik lelehnya segini. Oh, titik bekunya segini. Oh, titik didihnya segini.
Hanya itu, just it. Any question? Silakan, kalau ada yang mau tanyakan silakan ya. Kalau nggak ada lanjut. Satu lagi, nah ini dia satu lagi nih. Hitungan sih sebenarnya. Oke, saya coba dulu lihat. Mana ya? Saya kasih dulu peristiwanya dulu deh. Nah, ketika lihat GIF, ya ini gambar ya, GIF ya. Apa yang ada di pikiran kalian? Kejadiannya apa sih itu? Kejadian, kalau dilihat dari kejadiannya dia ngapain sih? Tiduran di kapal. Pal, oke. Terus, gue. Ada lagi? Selain tiduran di kapal? Gue, itu betul, itu betul. Dia tidak lagi tiduran. Baik, rebahan ya, rebahan ya. Lagi rebahan. Kita bandingkan dengan kejadian yang ini. Bukan yang ini ya, bukan. Ini bukan ini. Nah, kejadian yang ini. Bandingkan. Kira-kira apa yang membedakan antara si yang tadi rebahan di kapal sama si apa nih namanya? Ada benda nih dimasukkan ke air. Oh, melayang dia. Oh ya. Kira-kira apa korelasinya sih? Berarti tadi yang di kapal tadi itu yang disebut dengan Mengapung. yes. Mengapung. Terus ini melayang ya karena dia berada di tengah-tengah. Satu lagi temennya? Tenggelam. Ya, tenggelam. Kok bisa, Pak, mengapung melayang tenggelam? Nah, ini dia satu sifat yang saya bilang tadi ada hitungannya, yaitu adalah massa jenis terakhir. Saya rasa ini tidak asing di telinga kalian karena kemarin waktu PTS keluar istilah ini. Waktu PH1 juga keluar. Yang mana, Pak? Saya lupa. Massa jenis itu apa sih? Massa jenis itu adalah perbandingan ya. Perbandingan massa benda terhadap volumenya. Satuannya apa, Pak? Biar saya refresh lagi, kalian pasti tahu ini. Tahu satuan ini. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Siapa? Yang masih ingat bisa boleh raise hand. Javier, masih ingat? Immanuel, masih ingat nggak? Gary? Melisa, masih ingat nggak? Dengan satuannya aja, nggak perlu ininya. Steve, masih ingat nggak satuannya? Nggak ingat? Kenneth? Ingat nggak? Nggak ingat ya disuruh ngapain ya? Evander masih ingat disuruh ngapain? Di soal PTS atau di soal PH kemarin disuruh ngapain sih? Kenzi masih ingat disuruh ngapain kemarin?
Disuruh yang namanya dari gram sentimeter kubik jadi kilogram per meter kubik. Konversi. Ya. Masih ingat dikali berapa? 1000. Yes. Kali 1000. Gitu ya. Rumusnya apa sih, Pak? Wah, ini rumusnya saya kasih ini ya. Ini yang disebut dengan rho. Dibacanya tulisannya RHO tapi dibacanya rho. Ya. Rho ini adalah massa jenis. Yang satuannya tadi adalah kilogram per meter kubik. Ini adalah tanda. Ini saya yakin dan pakai kalian nggak ada yang nggak tahu lambang ini. Lambang apa tuh? Apa itu, saya amnesia. Ada yang tahu ini lambang apa? Ya, nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Lambang apa? Apa nih? Ini nggak kebangetan nih kalau penggemar opa-opa Korea nggak tahu lambang ini nih. Nah, apa nih? Lambang apa nih? Wah, Steve udah ini aja. Ini lambang apa nih? Duit, Pak. Gini. Bukan. Berapa nih? Apa nih? Lambang apa nih? Lope, Pak. Ya, lope, Pak. Lambang, ya benar, lambang love ini ya. Tapi lambang love-nya dibagi. Wah, dibagi, sedih banget. Dibagi ya, dibagi dengan garis ini. Berubah, yang atas huruf apa sih nih? Jadinya? Massa. Ya, huruf M atau massa ya. Yang bawah, V, yaitu volume. Jadi, mencari massa jenis adalah massa bagi volume. Lambang hati, Pak. Lambang sarang hiu ya. Apalah ini. M-nya massa, P-nya volume. Jadi kalau misalnya ada kayak air ya, air itu dia punya massa jenis itu 1000 kilogram per meter kubik. Artinya apa? Di dalam 1 meter kubik terdapat air bermassa. Bermassa berapa nih? 1000 kilogram. 1 meter kubik itu 1 kiloliter ya. Begitu. Kalau 1 gram per sentimeter kubik pasti gimana, Pak? Di dalam 1 sentimeter kubik atau di dalam 1 cc atau di dalam 1 mililiter terdapat 1 gram air. Nah, ngaruhnya kemana? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena sudah jam 1 ya. Kalau telat dikit nanti repot karena hari ini kita ada upacara pramuka.